Haris, dengar sesuatu nggak? Dengar apa, Jeff? Jangan nakut-nakutin lah, jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu ku ajak Haris untuk masuk tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur waktu itu aku benar-benar merinding. Ketika kami sedang tidur kira-kira sepertiga malam, aku terbangun karena kebelet pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda, yang kebetulan tidak jauh dari tendaku itu ada pohon pinus. Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar. Ya, karena waktu itu aku masih sangat ngantuk. Tapi ketika aku sedang pipis, tiba-tiba aku ingat suara tangisan yang tadi. Mengingat itu, aku cepat-cepat selesaikan pipisku. Setelah selesai pipis, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan ada wanita parubaya sedang berjalan ke arahku. Tapi itu terlihat samar. Ya, karena waktu itu kondisinya gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Awalnya aku mengira itu adalah pendaki, tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung. Wanita itu terus mendekat ke arahku hingga akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa, memakai gelung, dan ada sehelai kain yang di pundaknya. Melihat itu aku ingin lari, tapi nggak tahu kenapa seketika itu tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah, hingga akhirnya wanita itu berdiri tepat di depanku. Jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku udah berusaha ingin lari tapi tetap gak bisa. Seakan-akan badanku itu sudah kehipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu kepadaku. "Cah bagus, ojo wedi. Teloken anak wadokku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ono syarate." Sontak tanpa disadari aku menjawab, "Apa syaratnya?" Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku, dan wanita parubaya itu mengatakan, "Kowe bakal tak jupuk dadi mantu. Nanging kowe kudu mulih ning alamku." Mendengar itu aku berpikir, alamku? Berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, "Tidak." Setelah kata-kata tidak itu keluar dari mulutku, tiba-tiba badan yang tadi tidak bisa digerakkan perlahan bisa bergerak. Dan kakiku juga sudah tidak kaku lagi. Ketika tenagaku sudah kembali, aku cepat-cepat lari ke tenda dan masuk ke dalam. Sebelum masuk tenda, aku sempat melihat ke arah sebelah pohon yang tadi. Ada wanita parubaya itu tapi sudah tidak terlihat. Ternyata orang yang kulihat itu bukan manusia biasa, tapi bangsa jin yang sedang mencari mantu untuk anak perempuannya. Malam itu di dalam tenda aku benar-benar ketakutan, dan gak tahu kenapa aku tidak kepikiran untuk membangunkan Haris. Aku hanya bisa berdoa dan membaca sholawat terus-menerus. Dan sesekali suara tangisan wanita terdengar lagi. Aku terus memfokuskan pikiranku untuk membaca sholawat, hingga akhirnya aku tertidur. Tapi kejadian mistis ini belum selesai sampai di sini. Jadi waktu itu seakan-akan kami ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Keesokan harinya kami bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras banget dari sebelah tenda.
Tapi kami berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu aku dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya aku mengira ini jam 4 pagi. Tapi setelah kulihat keluar ternyata ini memang benar-benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran. Kok bisa tidur seharian? Setelah melihat waktu memang sudah jam 4 sore, kami bergegas mengemasi barang-barang dan akan turun sore itu juga. Sore itu kondisi tempat kami ngecamp terlihat sepi. Mungkin rombongan sebelah semalam udah turun terlebih dahulu. Ketika sedang sibuk beres-beres, sesekali aku melihat ke arah wanita yang semalam kutemui. Dan ketika aku melihat ke arah itu, bulu kuduku langsung berdiri. Sebenarnya waktu itu aku ingin bilang kepada Haris tentang apa yang kulihat semalam. Tapi tidak jadi. Aku hanya bilang, "Ini udah gak beres, Riz. Sekarang kita cepat-cepat turun dan harus sampai di bawah sore ini. Aku ingin cepat-cepat sampai di bawah sebelum malam. Karena aku takut kejadian semalam akan terulang lagi." Mulai berjalan turun dan waktu itu jalan kami cepat banget. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3 tiba-tiba kakinya Haris kram. Aku yang tadi berjalan di depan balik untuk memberi pertolongan kepada Haris. Aku berniat memijat kakinya Haris yang sedang kram itu. Ketika aku pegang kakinya Haris, aku benar-benar kaget. Karena di dalam celana yang dipakai Haris itu aku merasakan ada jari-jari tangan yang seakan memegang erat kakinya Haris. Sontak aku melepaskan tanganku yang tadinya memegang kakinya Haris sambil nyebut, "Astagfirullah." Melihatku yang sedang kaget, Haris bertanya, "Kenapa, Jeff?" "Gak apa-apa, Riz. Aku hampir kepleset." Jawabku sambil berbohong. Aku tidak mengatakan tentang apa yang kurasakan waktu itu. Karena aku berpikir ini adalah halusinasiku saja karena efek tadi berjalan sangat cepat. Ku coba lagi memegang kakinya Haris, pelan-pelan tanganku kuarahkan ke kakinya Haris. Tapi ketika aku pegang yang kedua kalinya, ternyata jari-jari tangan yang tadi kurasakan itu sudah tidak ada. Dan aku lalu memijit kakinya Haris yang sedang kram itu. Setelah selesai ku pijit, kami istirahat dulu karena waktu itu kakinya Haris masih susah untuk berjalan. 30 menit kemudian aku bertanya pada Haris, "Gimana, Haris? Udah enakan?" "Udah, Jeff. Ayo lanjut jalan." Kami pun lanjut berjalan lagi, tapi sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba kakinya Haris kram lagi. Padahal itu udah hampir sampai di pos 3. Aku pun memberi pertolongan lagi kepada Haris dan kali ini aku was-was ketika akan memegang kakinya Haris. Karena takut kejadian yang tadi terulang lagi. Sambil berdoa dan dengan cepat aku memegang kakinya Haris. Aku merasakan kakinya Haris ini keras banget. Jadi yang kupegang waktu itu seperti bukan kaki, tapi serasa memegang sebuah kayu. Nah, waktu itu kan posisi telapak kakinya Haris ada di perutku. Tiba-tiba aku melihat di sela-sela celananya Haris itu ada sebuah rambut. Awalnya aku mengira ini adalah bulu kakinya Haris. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi ternyata itu bukan bulu kaki. Tapi memang sebuah rambut dan rambut itu terlihat seperti melilit di kakinya Haris. Aku pelan-pelan menurunkan kakinya Haris dan dalam hatinya terus membaca sholawat. Tidak lama kemudian kami lanjut berjalan dan kami sempat berhenti sebentar di pos 3 untuk mengambil senter dari dalam tas. Karena sesampai di pos 3 itu hari sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, kami lanjut berjalan dengan posisi yang sama. Aku di depan dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali dialami, ku alami
ketika kami berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang luas tiba-tiba kabut tebal datang. Dan dari kejauhan samar-samar aku melihat wanita parubaya yang semalam kulihat di alas gombes itu sedang berdiri melambaikan tangan kepadaku. Baju yang dipakainya masih sama persis, tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya, seakan mengajakku untuk berjalan ke arahnya. Seketika itu, aku seperti kehipnotis lagi, dan tanpa disadari jalanku berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalanku yang berbelok dari belakang, Haris menahanku sambil bilang, "Jeff, kamu mau kemana? Jalannya ke sini." Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba aku sadar dan menoleh ke arah Haris. Lalu aku melihat lagi ke arah wanita yang tadi kulihat ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan kami. Karena aku tidak menjawab, Haris bertanya lagi, "Jeff, ingat Jeff, nyebut, kamu kenapa?" "Udah Riz, yang penting sekarang kita harus cepat-cepat sampai di bawah, nanti aku ceritain semua." Mendengar jawabanku, Haris pun merinding. Dia sudah mengira kalau aku melihat sesuatu yang gak logis. Kami lalu lanjut berjalan turun dan sesekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Tapi waktu itu kami ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam kami sampai di base camp. Dan di base camp kami bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di alas gombes. Pendaki itu bertanya pada kami berdua, "Loh, Mas, tak kira udah turun duluan loh. Ternyata baru sampai di sini." Mendengar pertanyaan dari pendaki lain itu, aku dan Haris heran. Kemudian Haris balik bertanya, "Memang sampean tadi turun jam berapa?" "Habis dari puncak kami langsung turun sekitar jam 12 siang. "Loh, apa nggak ngeliat tenda saya di gombes?" "Gak ada tenda Mas, tak kirain sampean udah turun duluan tadi siang." Mendengar pernyataan dari pendaki itu, aku dan Haris saling menatap heran. Lalu ku bilang pada pendaki lain itu dengan berbohong, "Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi Mas." Lalu kami berdua pamit turun duluan dari base camp dan malam itu aku menginap di rumahnya Haris. Setelah sampai di rumah, Haris bertanya padaku tentang apa yang kulihat selama di Gunung Arjuno. Lalu aku bercerita semua tentang apa yang kulihat selama berada di Gunung Arjuno. Waktu itu terlebih tentang wanita parubaya yang sempat menawariku menjadi menantunya. Ketika sedang asyik bercerita, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kalau sore itu kami terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu aku dan Haris tidak melihat ada anjing sama sekali. Andaikan waktu itu aku mau jadi menantunya wanita parubaya itu, mungkin sekarang aku sudah tinggal di alam lain dan tidak bisa pulang. Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak akan terlupakan bagiku. Dan sampai sekarang aku tidak berani lagi mendaki ke Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya.